Saya akan jelaskan satu persatu tentang apa yang sudah saya diktikan kepada kalian. Kita sekarang belajar tentang bank syariah. Bank syariah. Apa yang dimaksud dengan bank syariah apa di sini? Bank syariah ialah lembaga keuangan yang berbasis syariah Islam. Terus prinsip syariah itu apa saja di situ? Yaitu ada Quran, hadis, dan juga ijma dan qiyas. Jadi karena bank itu dalam menjalankan suatu aktivitasnya itu berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Harus seperti itu. Dan itu sudah diatur di dalam lembaga keuangan syariah tersebut. Jenis usaha kegiatan bank syariah yang pertama apa di situ? Ada penghimpunan dana. Dalam penghimpunan dana itu dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama apa di situ? Penghimpunan dana dengan prinsip wadiah. Apa itu? Wadiah adalah titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik sebagai individu dan badan hukum. Contohnya seperti apa di situ? Seperti dalam bentuk giro dan juga tabungan. Jadi karena jika ada masyarakat itu yang menyimpan uangnya di bank dalam bentuk tabungan ataupun giro, di sini termasuk kepada apa? Ya, penghimpunan dana dengan prinsip wadiah. Terus yang kedua apa? Penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah. Apa itu mudharabah di sini? Perjanjian kerjasama atas sebuah usaha di mana pihak pertama itu bertindak sebagai penyedia uang atau dana atau disebut dengan apa? Sahibul mal, dan juga pihak kedua apa? Bertanggung jawab sebagai pengelola dana. Ya, pengelola usaha atau pengelola dana. Dalam prinsip mudharabah itu nanti ada yang namanya bagi hasil, bagi keuntungan. Kenapa bisa demikian? Karena di sana ada yang punya dana. Siapa itu punya dana istilahnya? Sahibul mal. Terus yang kedua apa? Di sana ada juga yang mengelola dana. Mudarib. Nah, misalkan itu ya. Misalkan Atik ya. Atik bekerja sama dengan orang lain. Atik kenapa bekerja pada saat itu? Dia hanya sebagai penyedia modal atau dana. Kemudian nanti dilimpahkan semua pekerjaannya kepada yang mengelola usaha. Maka yang mengelola usaha dimaksud dengan mudarib. Nah, jadi dalam Islam itu ada yang namanya bagi hasil, ya, bagi hasil. Nah, maka jika terjadi seperti itu, sudah termasuk kepada apa? Penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah. Kegiatan utama bank syariah yang kedua yaitu adalah penyaluran dana. Di sini penyaluran dana itu dalam bentuk apa di situ? Bukan pinjam. Melainkan apa di situ? Menyalurkan dana ya kepada masyarakat itu dalam bentuk jual beli, investasi, dan sewa menyewa. Jadi salah satu contohnya jual beli seperti apa? Ini salah satu contohnya, misalkan Afif datang ke bank Afif, kemudian minta kepada bank supaya membelikan Afif itu rumah, sedangkan Afif itu butuh rumah. Karena Afif pada saat itu belum punya uang tunai, ya, maka dia pinjam ke bank tersebut dan bank itu membelikan Afif rumah. Kemudian apa? Nanti rumahnya dijual kepada Afif dengan harga yang lebih tinggi. Nah, itu yang dimaksud dengan apa? Jual beli ya. Jual beli. Maka kalau seperti itu hukumnya halal. Karena itu apa? Bentuknya jual beli. Membeli dengan harga yang murah pasti dijual dengan lebih mahal kepada orang lain. Itu dalam bentuk apa? Contoh
di dalam penyaluran dana di bank syariah. Terus yang kedua ada yang namanya investasi. Coba di sini siapa yang tuh? Ya. Yang dimaksud dengan investasi itu apa? Menanamkan modal. Misalkan kita punya uang, terus apa? Ditanamkan di dalam perusahaan. Kemudian nanti dibuat usaha oleh perusahaan. Dan jika itu menghasilkan keuntungan, maka hasilnya itu bisa dibagi rata sesuai dengan persentase atau kesepakatan nanti. Hingga kalau misalkan itu investasi. Coba apa itu? Nah, coba siapa yang tahu investasi itu apa? Penanaman investasi itu adalah penanaman modal. Penyaluran dana yang ketiga yaitu sewa menyewa. Tahu nggak sewa menyewa itu apa? Ada yang menyewakan sepeda motor, ada nggak? Ada yang menyewakan mobil, ada nggak? Jadi sewa menyewa itu apa? Di situ termasuk di dalam penyaluran dana yang merupakan apa? Kegiatan usaha dari bank syariah. Terus yang selanjutnya kegiatan usaha bank syariah. 3, jasa pelayanan. Jadi bank syariah itu kan apa? Memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat. Jasa pelayanan yang ditawarkan oleh bank syariah itu apa? Berdasarkan pada 4 akad. Yang pertama apa di situ? Di situ ada istilah yang namanya wakalah. Apa itu wakalah? Serah terima dari seseorang kepada orang lain untuk apa? Mengerjakan sesuatu yang tidak ia dapat lakukan. Jadi limpahan pekerjaan, limpahan pekerjaan kepada orang lain yang tidak dapat dia lakukan. Ini salah satu contohnya apa? Kerjasama di dalam dunia usaha. Karena investor itu tidak bisa mengelola misalkan uangnya sehingga menghasilkan keuntungan, bekerja sama dengan pihak yang pandai berbisnis atau mengelola usaha. Nah, pada hasil apa? Contoh dari wakalah seperti itu. Jadi semua pekerjaannya itu kan dilimpahkan kepada orang yang bisa mengelola dananya tersebut. Itu namanya wakalah. Jasa pelayanan yang kedua apa? Di situ hawalah. Transaksi yang timbul karena, coba dibaca dulu. Salah satu pihak memindahkan tagihan utang seseorang kepada orang lain yang menanggungnya. Jadi itu termasuk kepada hawalah. Tahu nggak contohnya seperti apa? Ya. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan empian itu andi utang. Nah, empian andi utang punya piutang atau piutang nggak? Ya misalkan abri utang ke orang lain. Ternyata orang lain itu tak majer. Pada saat itu empian butuh uangnya. Kemudian pada saat itu empian minta bantuan kepada bank supaya menagihnya. Tapi empian minta mesei dulu ke bank sebesar tangah yang akan ditagih. Maka pada saat merupakan contoh dari hawalah dalam jasa pelayanan bank syariah. Paham enggak? Paham ya? Tadi mengerti ya. Terus yang selanjutnya kafalah. Pemberian jaminan yang dilakukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua. Di mana pihak pertama di situ bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pembayaran suatu barang yang menjadi hak pihak kedua. Terus yang ketiga, 4, yaitu rahan. Apa itu rahan? Gadai. Jadi karena gadai itu termasuk jasa pelayanan yang diberikan oleh bank syariah. Siapa yang pernah menggadaikan misalkan emas? Pernah? Ya. Siapa yang pernah menggadaikan sepeda motor? Nah, jadi kalau di bank syariah karena menerima jasa pelayanan itu rahan. Gadai. Bisa gadai sepeda motor. Sepeda motornya itu ada yang digadaikan, ditaruh di sana juga ada. Ada yang BBKB, ya BBKB kan ya? Ada yang BBKB, ditaruh BBKB-nya seperti itu. Ada yang emas ditaruh emasnya ya. Biasanya dapatnya di bawah harga
emasnya ya, harga emasnya. Misalkan harga emasnya per gramnya itu 1.200.000, maka biasanya dikasih di bawah dari harga emasnya, harga pasar emasnya tersebut. Jadi itu penjelasan dari jasa pelayanan yang diberikan oleh bank syariah tersebut. Ya. Coba saya katanya jawab dulu, yuk. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya? Silakan. Pertanyaan yang pertama, coba jelaskan kepada saya yang dimaksud dengan bank syariah itu apa? Bank syariah ialah iya, yang berbasis syariah Islam. Terus pertanyaan yang kedua, coba sebutkan tiga kegiatan utama bank syariah. Satu. Yang kedua. Dua apa? Dua penyaluran dana. Terus yang ketiga. Jasa pelayanan. Coba sebutkan macam-macam di dalam apa? Penghimpunan dana di bank syariah. Satu apa? Nah, terus yang kedua, Darabah. Coba siapa yang bisa memberikan contoh bentuk dari wadiah itu di bank syariah itu apa contohnya? Giro dan tabungan. Terus siapa yang bisa memberikan contoh penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah itu seperti apa? Ya, investasi. Coba sebutkan pihak-pihaknya. Coba sebutkan dua pihak yang terlibat itu siapa? Sohibul mal itu apa? Penyedia dana. Nah, terus yang mudharib itu apa? Nah, jadi itu orang-orang yang bekerja sama di dalam apa? Penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah. Terus sebutkan, jelaskan pada saya tentang penyaluran dana yang ada di dalam bank syariah itu apa saja? Bentuknya apa saja? Jual beli. Terus yang kedua. Terus yang ketiga. Terus jelaskan kepada saya yang dimaksud dengan apa? Dengan investasi itu apa? Penanaman modal. Berikan contoh sewa menyewa itu apa? Sewa menyewa sepeda, terus apa lagi? Sewa menyewa mobil dan juga sebagainya. Terus ya. Terus yang ketiga, sebutkan 4 jenis pelayanan yang diberikan oleh bank syariah. Satu apa? Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Coba jelaskan yang dimaksud dengan rahmi itu apa? Contohnya menggadaikan apa, terus apa lagi? Menggadaikan sepeda motor ya. Seperti itu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sehat jasmani, rohani dan juga hati kita. Semoga dilancarkan urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, kaum muslimin, muslimat, mu'minat. Dan kita apa? Ngeri Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan baca doa istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.